Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Ini terima kasih atas kesempatan latihan gimit pada pagi hari ini. Pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing ya. Monggo salah satu dipimpin doa. Saya, Bu. Ya, silahkan Mas Putra. Ya. Ya, oke teman-teman, untuk pagi hari ini kita berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam pada Bu Guru. Hormat. Selamat pagi. Ya, selamat pagi anak-anak. Tidak lupa ya, Bu Guru mengingatkan kepada kalian untuk selalu melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk menghindari COVID-19 yang alhamdulillah kita dapat mengikuti gimit pada pagi hari ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita. Mari kita nyanyi lagu Garuda Pancasila dulu. Siap ya? Siap, Bu. Sudah bisa semua kan? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Siap, Bu. Ya, kita hari ini akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Setelah kita belajar, diharapkan kalian mampu mengklasifikasi hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara ovipar, vivipar, ovovivipar, serta manfaatnya. Setelah itu, kalian nanti membuat laporan pengamatan tentang hewan di sekitar dan cara perkembangbiakannya serta manfaatnya ya. Yang ketiga, nanti kalian menganalisis kehidupan ekonomi terkait dengan kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara. Selanjutnya kalian membandingkan dua negara yang ada di Asia Tenggara. Kemudian mampu untuk menemukan ide pokok dalam suatu bacaan dan mengembangkannya dengan kalimatmu sendiri. Paham anak-anak? Paham, Bu. Ya, ini materi pagi. Dan ajarnya sudah dibaca belum anak-anak? Belum. Sudah, Bu. Belum, Bu. Ini ya. Belum, Bu. HP-nya baru dipakai Bapak. Ini sudah Bu Guru kirim di Google Classroom ya. Bisa dilihat dan di-download nanti. Oke, Bu Guru lanjutkan ya. Ya, Bu. Lokasi geografis di sekitar garis ekuator atau garis khatulistiwa membuat seluruh negara di Asia Tenggara beriklim tropis. Karena beriklim yang sama, Asia Tenggara relatif punya kekayaan alam yang sama juga. Ini nanti bisa dilanjutkan dibaca di alamat link ini ya anak-anak. Coba sekarang Bu Guru tanya, Indonesia itu letak geografisnya di antara dua benua apa saja anak-anak? Benua apa saja anak-anak? Australia. Asia sama Australia. Australia, Bu. Asia sama Australia. Ya, betul sekali. Benua Asia dan Australia. Ya. Tujuan hewan berkembang Kalau ayam apa, Nak? bertelur, Bu. Ya, ayam itu bertelur. Tujuannya apa? Biar Ya, makan makan bunganya. Banyaknya banyak. Iya, untuk melestarikan jenisnya atau spesiesnya kalau hewan ya. Lalu Bu Guru juga sudah mengirimkan video ya di Google Classroom. Nanti tolong disimak ya.
Diputarkan sedikit. Lahiran, Ya, Bu. Iya, Bu. Perkembangbiakan hewan secara generatif merupakan perkembangbiakan secara kawin yang melalui proses pembuahan. Hal ini terjadi ketika sel telur dari hewan betina bertemu dengan sel sperma dari hewan jantan. Pembuahan sel telur oleh sperma akan menghasilkan Bu, zigot. sinyal aku melerut. Selanjutnya, zigot tumbuh Melerut. dan berkembang menjadi embrio dan individu Kelihatan. baru. sudah kelihatan, Bu. Udah, Bu. Perkembangbiakan hewan secara generatif dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama secara ovipar atau bertelur, yang kedua secara vivipar atau melahirkan, dan yang ketiga secara ovovivipar atau bertelur melahirkan. Sudah ya, nanti disimak lagi. Itu tadi tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu dibedakan menjadi 2, yaitu secara generatif dan vegetatif. Secara generatif itu adalah perkembangbiakan yang diawali dengan bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau disebut dengan seksual atau berkembangbiak secara kawin. Perkembangbiakan secara generatif itu dibedakan menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Lalu yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang tanpa didahului dengan pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif dibedakan menjadi 3, yaitu tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Pada hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan generatif secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Coba, yang tampak di layar ini gambar apa, anak-anak? Mana, Bu? Belum kelihatan, Bu. Kelihatan, Ibu. Belum kelihatan? Oh iya, ovipar. Ayam. Bu. Ada kodok, ada ayam. Ya, ada kodok, ada Ayam, kodok, bebek, kita. Tadi Bu, gambar katak. Tadi sore saya makan ayam, Bu. Apa kodok, Bu, itu, Bu? enak ya. Apa? Ayamnya telurnya banyak, Bu. Ya. Ini adalah contoh perkembangbiakan Ayamnya telurnya hewan dengan cara banyak. bertelur atau ovipar. Ciri-ciri hewan yang mengalami perkembangbiakan secara bertelur itu daun telinganya tidak kelihatan, anak-anak ya. Kalau hewan yang daun telinganya tidak kelihatan itu biasanya bertelur. Lalu tidak memiliki kelenjar susu atau Tapi tidak- punya, Bu. apa? Punya, iya. Tapi punya. Tapi punya telinga enggak, Bu? Iya punya, tapi Buat mainan malah, Bu. ayam itu dimanfaatkan daging dan kalau bebek dimanfaatkan apa, anak? Dimanfaatkan apanya oleh manusia? Kalau punya. Dagingnya, Bu. Sama telurnya. Belajar perkembangbiakan generatif yang kedua, yaitu vivipar atau beranak. Coba ini ada contoh hewan vivipar ya. Apa saja ini anak-anak yang digambar? Kucing. Kucing, Bu. Kucing, Kelinci. sapi, Gajah. Gajah. Sapi. Coba sebutkan ciri-ciri hewan itu, anak-anak yang kalian ketahui. Berkaki 4. kakinya Punya telinga, Bu. Telinga. Punya telinga. Tubuhnya ditutupi rambut. Iya, Banyak rambutnya. rambut. Iya, betul sekali ya. Punya Hewan yang berkembangbiak secara vivipar ini disebut juga hewan mamalia atau menyusui. Embrionya akan berkembang di dalam rahim hewan betina sehingga induk akan mengandung selama beberapa bulan. Contohnya ada kucing, sapi, kelinci, gajah, seperti itu. Tahukah kalian ada hewan yang juga perkembangbiakannya melahirkan? Kenapa, anak-anak? Ikan lumba-lumba, Bu. lumba-lumba, Bu. Lumba-lumba, iya, paus. Itu ada Paus, Bu, contoh paus.
contoh ikan yang berkembang biak pari. secara beranak. Paus, Bu. Oh, coba tadi ada yang menyebutkan ikan pari ya? Oh, Ya, Bu. salah. Salah ya, Bu. Itu ikan pari itu adalah hewan yang berkembang biak dengan ovovivipar, bertelur dan beranak, ya. Ini. Kalau yang ketiga ini kita akan belajar mengenai hewan yang berkembang biak secara ovovivipar, yaitu bertelur dan beranak. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut juga ovovivipar. Contohnya apa saja ini anak-anak? Ikan Kuda laut. Laut, Bu. Kuda laut, Ikan hiu, ikan pari, ikan pari, ular ya, ada beberapa ular. Ya, ular lumping. Mas El menyebutkan kalau ikan pari itu beranak ya. Memang kelihatannya ovovivipar ini sepertinya itu melahirkan, padahal aslinya hewan ini bertelur, tetapi telurnya tetap berada di dalam tubuh hewan induknya. Ada contohnya. Ini hewan kuda laut ya anak-anak, pernah lihat atau tidak? Pernah, Bu. Belum, Bu. Ya, kuda laut ini memiliki cara perkembangbiakan yang unik. Ya, yang bertelur itu induknya, nanti telurnya disimpan di dalam perut sang jantan, ya, Ayahnya. disimpan ayahnya. Iya, betul sekali. Kayak Apa? kanguru, Bu. Yang jantan bukan yang perempuan. Iya, yang bertelur betinanya, lalu telurnya itu nanti dimasukkan ke dalam perut ayahnya. Nanti kelihatannya seperti ayahnya itu yang melahirkan. Gitu. Kan apa ya anak-anak? Ini kan apa? Ikan paus, Bu. Ikan paus, Bu. Ikan Ikan alam hiu. Bu. Ikan paus. Hiu. Ikan hiu. Itu hiu. Ikan hiu itu. Itu hiu. Itu Giginya bertelur, panjang-panjang. tetapi telurnya itu disimpan di dalam tetap di dalam perut induknya. Jadi nanti pas waktunya menetas itu baru keluar, sehingga hewan ovovivipar ini sering terlihat seperti melahirkan, padahal sebenarnya mereka bertelur, tetapi telurnya tetap berada di dalam tubuh induknya. Dan kalau hewan vivipar itu kan mendapatkan makanan dari induknya langsung. Kalau ovovivipar mendapatkan makanan tetap di dalam cangkang telurnya itu sendiri. Gitu nggak? Ya, Bu. Ya. Selanjutnya, nanti kalian harus mengamati cara perkembangbiakan di lingkungan sekitar kalian. Caranya, siapkan buku, catatan, dan alat tulis. Lalu, buatlah kelompok yang terdiri dari 5 anak ya. Nanti kalian pergilah ke rumah temanmu, rumahmu sendiri, atau tetanggamu, atau bisa datang ke lapangan dekat rumahmu. Nanti catatlah, amatilah bagaimana cara perkembangbiakan hewan yang kamu temui. Atau kalau kamu belum paham, nanti bisa tanya kepada bu guru dan mencari sumber lain dari buku ya anak-anak. Nanti hasilnya dipresentasikan saat bertemu secara langsung di sekolah. Ya, Bu. Coba ini ya. Tadi kan Indonesia itu luas. Indonesia luas akan wilayah perairannya. Dan hasilnya itu kan diekspor ya anak-anak. Itu merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Ya. Coba ini dibaca dulu anak-anak, kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungannya. Ayo siapa yang mau baca? Saya, Bu. Ya, ayo Mbak Siti. Nah, kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Mereka menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Begitupun dengan ekonomi masyarakat di negara-negara Asia Tenggara. Berikut kegiatan ekonomi Asia Tenggara, negara di Asia Tenggara. Sudah, Bu? Iya, ini kita akan mengamati kegiatan ekonomi di wilayah Asia Tenggara ya, yang dipengaruhi oleh kondisi geografis. Sudah terlihat anak-anak?
Sudah, Bu. Ya, kegiatan ekonomi suatu masyarakat itu biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungannya. Kalau lingkungannya terletak di sekitar pantai, ya mereka bekerja sebagai nelayan. Nah, begitu juga di negara-negara Asia Tenggara. Mereka menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah yang lain. Coba ingat kembali, negara mana saja sih yang ikut di wilayah Asia Tenggara, anak-anak? Coba ingat kembali. Indonesia. Malaysia, Thailand, Singapura. Ya, kita akan mempelajari kegiatan ekonomi di negara Asia Tenggara ya. Yang pertama itu Indonesia. Indonesia banyak yang menjadi apa saja anak-anak mata pencahariannya? Petani, Bu. Petani, pekebun, nelayan, buruh. Iya, seperti dijelaskan di awal tadi anak-anak, kalau negara-negara di Asia Tenggara ini kan berada di sekitar garis khatulistiwa, jadi memiliki iklim tropis. Iklim tropis sangat cocok bagi daerahnya itu untuk dimanfaatkan tani ya, nak. Tapi ada juga negara yang maju. Contohnya negara mana anak-anak? Yang negara maju yang sangat Singapura, Bu. Sangat Jepang. ya, sangat masyhur Singapura. di industri. Iya, betul sekali, Singapura. Singapura itu merupakan negara yang paling maju di Asia Tenggara karena bergerak di bidang jasa dan buruh. Kebanyakan dari orang-orang Singapura itu bekerja di pabrik ya. Jadi di sana industrinya sangat maju sekali. Coba, Singapura dengan Jakarta itu luas mana anak-anak? Jakarta, Bu. Luas Jakarta. Iya, luas Jakarta. Jadi Singapura itu dengan Jakarta lebih luas Jakarta, tetapi Singapura itu di sana sangat maju sekali industrinya ya, industri tekstil, baja, penyulingan minyak, pakaian, percetakan, penerbitan, dan juga itu peralatan mobil seperti itu, onderdil mobil seperti itu ya. Coba, kita kan sudah membandingkan Indonesia dan Singapura. Sekarang yang selanjutnya ada negara yang pertambangannya itu sangat maju. Hasil buminya yang utama adalah minyak dan gas bumi. Mana anak-anak? Brunei? Darussalam. Iya, Brunei Darussalam. Itu merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di Asia Tenggara, anak-anak. Di sana pertambangannya sangat maju sekali karena hasil minyak bumi dan gasnya menyumbang 40% pendapatan negara. Lalu Filipina. Filipina ini mata pencahariannya apa anak-anak? Petani. Bidang jasa. Ya, Filipina ini juga ada juga pertaniannya ya. Lalu Kamboja, apa anak-anak? Hampir sama ya. Petani. Ya, Kamboja ini dilalui oleh Sungai Mekong juga. Jadi di sana ada tambak juga. Lalu Laos. Laos apa mata pencahariannya anak-anak? Petani. Nelayan. Penambang. Iya, lalu Malaysia. Malaysia. Kebun. Penambang. Iya. Lalu Myanmar. Petani. Kebun. Penambang. Thailand. Petani. Kebun. Penambang. Nelayan. Lalu yang terakhir Vietnam. Petani. Penambang. Ya, setelah kalian
membaca bahwa rata-rata penduduk kegiatan ekonomi di Asia Tenggara ini adalah bertani anak-anak. Kecuali mana saja tadi? Ya, Bu. Kecuali Brunei. negara mana saja tadi? Brunei dan Singapura. Singapura. Iya. Ya, ini negara-negara Asia Tenggara memiliki potensi yang beragam. Keberagaman tersebut disebabkan kondisi geografis yang beragam juga. Ya, ini ya. Ini ada Brunei Darussalam. Hasil buminya penambang minyak ya. Sumber pendapatan tertingginya dari minyak bumi dan gas. Lalu Malaysia, ini juga selain petani juga ada pertambangan dan perindustrian, juga perdagangan. Lalu Singapura ini lebih maju dibandingkan negara-negara lain. Jadi negara Asia ini paling maju di negara Asia Tenggara. Nah, lalu Thailand, apa julukan untuk negara Thailand? Gajah. Negara Pagoda. Lumbung padi. Selain gajah putih itu sebagai lumbung padi dunia. Iya, tepat sekali. Negara Thailand itu mendapatkan julukan sebagai negara gajah putih. Selain itu juga negara lumbung padi karena di sana itu sebagian besar ekonominya di bidang pertanian. Gitu nggih. Lalu Filipina, ini jangan dulu. Bebek adalah unggas yang hidup di darat, tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Coba nanti kalian mengerjakan ini di LKPD ya anak-anak. LKPD-nya sudah Bu Guru kirim di Google Classroom ya. Ya, Bu. Untuk lebih jelasnya nanti kalian belajar lagi bahan ajar dari Bu Guru ya. Ini LKPD-nya. Tugas yang pertama ini mengamati gambar lalu memasukkan ke diagram Venn. Coba. Ini ular kadut ini berkembang biak dengan cara apa anak-anak? Ovovivipar. Ya, nanti berarti dimasukkan di tengah di sini ya. Lalu sapi. Lagi mau istirahat, Bu. Iya, sapi Vivipar. Ya. Lalu tugas yang kedua nanti membuat kelompok mengamati cara perkembangbiakan hewan ya anak-anak. Lalu ini yang kedua membandingkan dua negara, kemudian mencari ide pokok. Ya, kalian sudah tahu kan bagaimana menemukan ide pokok ya? Menemukan ide pokok itu caranya membaca dulu ya. Membaca dulu, setelah itu ditandai ide pokoknya yang kalimat kata kunci ya. Ya, anak-anak nanti setelah kalian belajar dari ini, tolong isi di Google Form ini ya anak-anak. Linknya nanti akan Bu Guru kirim melalui grup WhatsApp atau di LKPD juga sudah Bu Guru cantumkan ya. Bu. Ya, coba Bu Guru mau tanya. Hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Perkembangan hewan. Secara generatif ada hewan ovipar. Ya, ovipar contohnya apa saja tadi anak-anak? Ayam, bebek, Kodok. Kalau vivipar? Kalau ovovivipar? Kuda laut. Ikan hiu. Sudah pintar semua ya. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan hewan secara generatif, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Dan mempelajari kegiatan ekonomi
suatu masyarakat yang dipengaruhi oleh kondisi geografis. Tadi di Asia Tenggara sudah kita pelajari Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, dan yang lainnya. Oke, adakah yang mau ditanyakan anak-anak? Enggak, Ada, Bu. Bu. Jelas sekali. Setelah pelajaran hari ini selesai, jangan lupa nanti LKPD-nya dikerjakan ya anak-anak yang sudah Bu Guru kirim di ini ya, di Google Classroom ya anak-anak. Gitu nggak? Ya, Bu Guru rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Untuk mengakhirinya, Bu Guru minta salah satu untuk berdoa. Oh iya. Boleh ya Mbak Nur. Oke teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan pada siang hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siang. Ya. Selamat siang. Tetap semangat, jaga kesehatan ya anak-anak. Patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Apa tadi anak-anak 3M? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, Ya, sudah tepat sekali. Bu Guru mohon maaf apabila ada salah kata. Tapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.